Oke saudara, sekarang saya ada di Mesir dan mengunjungi satu gereja yang terkenal. Dan gereja ini baru berusia 23 tahun, sebuah gereja yang mewah yang namanya adalah Heavenly Church, gereja surgawi ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa disebut sebagai gereja surgawi. Tapi saudara lihat di depan ini ada dua singa ya, kiri dan kanan itu ya, ada dua singa. Mengapa ada dua singa? Karena dua singa ini, singa itu adalah simbol dari Markus, penginjil Markus yang menulis Injil Markus. Mengapa Injil Markus diberikan di sini? Karena Markuslah yang membawa Injil pertama kali masuk ke Mesir ini ya. Dia berpusat di Alexandria, Mesir. Dia memang bukan termasuk rasul, tapi orang yang ada di belakang Rasul Petrus. Dia memberitakan Injil di Mesir, dan karenanya muncullah kekristenan di Mesir. Bahkan pada abad yang keempat, 100% orang Koptik, orang Mesir, itu memeluk kekristenan, dan kota Alexandria di Mesir itu menjadi salah satu kota yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan. Ada Philo dari Alexandria ya, ada Clemens dari Alexandria, bapak gereja, ada Apollos dari Alexandria yang di Kisah Rasul pasal 17 itu ya. Oke, kita akan melihat di bagian tengah itu ada gambar Tuhan Yesus persis di pintu tengah yang mau menyimbolkan bahwa jalan atau pintu ke surga itu hanyalah Yesus ya. Dan di pintu kiri ini ada gambar dari anak-anak dari segala bangsa. Demikian juga dengan yang kanan ya, itu untuk menunjukkan bahwa semua orang dari segala bangsa itu bisa masuk ke kerajaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Salah satu keunikan dari gereja ini adalah seluruh temboknya, bahkan langit-langitnya itu berisi gambar-gambar yang dari Alkitab ya. Ini saudara melihat seluruh gedung ini gambar Alkitab ya, bahkan sampai langit-langit juga ya. Nah, kita lihat langit-langitnya itu digambar sedemikian rupa. Peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah Alkitab itu diceritakan di sini, termasuk juga para rasul, para martir, itu ada di sini gambar-gambarnya ya. Nah, coba saudara juga bisa melihat ya, ini semua cerita dari Alkitab. Nah, saudara lihat gambar yang besar itu adalah tentang Musa ya. Itu Nabi Musa, dan gambar-gambar di kiri kanan, mulai dari sebelah kanan itu bercerita tentang Musa pada waktu kecil di Sungai Nil, terus sampai dia bertemu dengan Tuhan di padang gurun, terus peristiwa-peristiwanya. Banyak peristiwa, cerita-cerita di sini. Nah, bagian kanan ini cerita ya, mungkin cukup terang jadi tidak terlalu kelihatan, tapi itu ada cerita tentang Raja Daud ya. Oke, saudara lihat ya, ini gedung ini ada 3 pintu. Lihat, ini pintu tengah, kiri kanan ya, tengah, kiri, kanan. Nah, mengapa ada 3 pintu? Karena itu simbol dari Tritunggal. Sedangkan pintu yang di sebelah sana dan di sini itu hanya ya sekedar pintu tambahan untuk masuk. Tapi memang 3 pintu ini itu untuk menyimbolkan Trinitas. Nah, di sini saudara lihat kursi besar ini adalah kursi kepausan. Karena gereja Koptik itu juga punya paus ya, bukan hanya gereja Katolik. Nah, lihat itu tahtanya, dan tetap ada singa di depan sebagai simbol dari Markus. Nah, saudara melihat di sini,
Ini foto siapa? Ini foto dari salah satu paus mereka yang sudah meninggal kira-kira 13-14 tahun yang lampau, ya. Karena ini mendekati hari peringatan kematian dia. Namanya Baba Senuda. Dia adalah seorang paus yang terkenal dari gereja Koptik, di mana bahkan dia sendiri sudah menulis sekitar 200 buku pengajaran dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ya. Oke, inilah Heavenly Church di kota Sharm Sheikh di Mesir. Gereja Koptik ini bukan gereja Katolik, ya, mereka gereja sendiri, gereja Kristen di Mesir. Koptik itu artinya Mesir. Ya, gereja ini dikunjungi oleh banyak wisatawan, bahkan yang bukan Kristen pun berkunjung ke sini, ya, karena orang biasa mengambil foto-fotonya yang indah. Ya, ini kisah-kisah Natal, ya, bagaimana malaikat datang kepada Bunda Maria sampai akhirnya Yesus dilahirkan. Ya. Oke, demikianlah saya segera keluar dari gedung gereja ini.